Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Salam sehat dan sejahtera untuk anak-anakku semua, siswa-siswi kelas 8 SMP Negeri 21 Surakarta. Masih bersama saya dengan Ibu Ina Rohanisa. Kita akan mempelajari materi berikutnya pada pertemuan yang ketiga, yaitu tentang kedudukan garis dalam koordinat kartesius. Sebelum kita mempelajari tentang kedudukan garis pada bidang koordinat kartesius, akan Ibu bahas dulu tentang pengertian garis. Apa yang dimaksud dengan garis? Garis adalah gabungan titik-titik yang tidak memiliki jarak satu dengan yang lain. Nah, kalian bisa lihat pada gambar di samping yang sudah ditayangkan oleh Bu Ina, ada dua garis pada bidang koordinat kartesius, malah ada tiga garis. Di situ ada yang berwarna hitam, kemudian ada yang berwarna merah, dan ada yang berwarna hijau. Itu adalah contoh garis pada bidang koordinat kartesius. Untuk selanjutnya, yang akan kita bahas adalah tentang kedudukan dua garis. Kalian perhatikan di situ bahwa ada garis yang pertama adalah garis N dan garis M. Kedudukan dua garis N dan garis M adalah saling sejajar. Karena dua garis ini tidak akan pernah berpotongan walaupun diperpanjang. Kemudian garis berikutnya adalah garis Q dan garis P. Dua garis ini berpotongan saling tegak lurus. Dan yang terakhir adalah garis L dan garis K. Ini juga garis yang saling berpotongan, di mana dia memiliki titik potong, yaitu titik S. Kita lanjutkan. Kedudukan dua garis yang pertama yang akan kita bahas adalah garis yang sejajar dengan sumbu Y. Garis M1 bisa kalian perhatikan pada bidang koordinat atau diagram kartesiusnya. Garis M1 berjarak 5 satuan terhadap sumbu Y. Masih ingat ya, sumbu Y itu sumbu yang vertikal, sedangkan sumbu X adalah yang horizontal. Garis M2 berjarak 2 satuan terhadap sumbu Y. Garis M3 berjarak 2 satuan terhadap sumbu Y. Dan garis M4 berjarak 7 satuan terhadap sumbu Y. Hanya saja ada perbedaannya. Untuk garis M1 dan M2, garis M1 dan M2 itu terletak di sebelah kiri dari sumbu Y. Sedangkan garis M3 dan M4 terletak di sebelah kanan sumbu Y. Garis M1, M2, M3, dan M4 saling sejajar. Dan keempat-empatnya juga sejajar dengan sumbu Y. Kita lanjutkan. Untuk yang berikutnya adalah tentang garis yang sejajar sumbu X. Di sini pada gambar, pada bidang koordinat sudah ada 4 garis, yaitu L1, L2, L3, dan L4. Garis yang sejajar dengan sumbu X, dia akan tergambar mendatar atau horizontal. Garis L1 berjarak 5 satuan terhadap sumbu X di atas sumbu X. Garis L2 berjarak 3 satuan terhadap sumbu X. L2 juga berada di atas sumbu X. Garis L3 berjarak 4 satuan terhadap sumbu X, atau bisa juga dikatakan 4 satuan di bawah sumbu X. Garis L4 berjarak 7 satuan terhadap sumbu X. L3 dan L4 berada di bawah sumbu X. Garis L1, L2, L3, dan L4 saling sejajar, dan semuanya juga sejajar dengan sumbu X. Bagaimana? Untuk dua jenis garis yang sejajar dengan sumbu ini, yang pertama sumbu Y dan yang kedua sumbu X, apakah ada kesulitan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Garis yang berpotongan. Garis N1 memotong sumbu X di titik 1,0.
garis L1. Memotong sumbu E di titik 1,0. Garis N1 memotong sumbu Y di titik 0,2. Garis N2 memotong sumbu E di titik negatif 1,0. Garis N2 memotong sumbu Y di titik 0,2. Garis N dan garis N1 dan N2 saling berpotongan di titik 0,2. Nah, kita lanjutkan pembahasan kita pada garis yang berpotongan tadi. Jadi garis N, saya ulangi sekali lagi, garis N1 dan N2 saling berpotongan di titik 0,2, yaitu di sini. Kita lanjutkan yang berikutnya, yaitu garis yang berpotongan tegak lurus. Seperti sumbu E dan sumbu Y, dua sumbu ini juga berpotongan saling tegak lurus. Berpotongan tegak lurus artinya kedua garis membentuk sudut 90 derajat pada titik potongnya. Kalian perhatikan gambar di samping. Garis R dan garis S berpotongan tegak lurus di titik 3,2. Garis R dan garis S berpotongan tegak lurus di titik 3,2. Nah, ini ada contoh yang lain. Kalian perhatikan garis yang berwarna hijau, oranye, dan berwarna ungu. Ketiga garis ini saling berpotongan. Yang pertama, untuk garis yang berwarna hijau dan garis yang berwarna ungu memiliki titik potong yaitu titik A 3,2. Kemudian garis hijau dengan garis merah memiliki titik potong yaitu 3,-6. Sedangkan garis ungu dan garis merah berpotongan di titik C yaitu -5,2. Nah, anak-anak, demikian tadi penjelasan dari Bu Ina sedikit. Semoga bermanfaat. Apa yang sudah kita pelajari hari ini bermanfaat. Ada yaitu materi yang pertama tadi tentang dua garis yang sejajar, kemudian dua garis yang berpotongan saling tegak lurus, dan yang ketiga adalah dua garis yang saling berpotongan di titik tertentu. Jika kalian mengalami kesulitan, kalian bisa membaca materi ini berulang-ulang dan melihat videonya sebaik mungkin. Kemudian jangan lupa kalian mengerjakan umpan balik dengan benar dan teliti. Jika kalian masih mengalami kesulitan, silakan kalian tulis komentar di kolom di blog e-learning, ataupun kalian bisa kirim WA secara pribadi ke Bu Ina. Demikian pembahasan kita sedikit tentang kedudukan garis pada bidang koordinat. Tetap jaga kesehatan dan selalu semangat untuk belajar. Patuska Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.